Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah Roh Kudus di tempat ini. Allahku, penolong hidupku. Mengalirlah Roh Kudus di hati ini. Allahku, penghibur hatiku. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Dan pulihkan hidupku. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Mengalirlah, penuhi dan pulihkan hidupku ini. Mengalirlah, ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Ku rasakan pertolongan-Mu Tuhan. Ku rasakan jamahan-Mu Tuhan. Shalom saudara. Nama Tuhan setiap
kita tidak akan pernah ragu akan kasih setia Tuhan, amin. Mari yang tidak ragu akan kasih setianya, lambaikan tangannya. Saya undang untuk bangkit berdiri, kita akan puji sembah Dia. Kami tidak akan ragu Tuhan, karena kasih setia. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku sepenuh jiwaku, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya untuk langkahku. Yesus segalanya dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dalam-Mu Tuhan, sumber percaya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Sorak-sorai memuji nama Tuhan. Mari saudara, sekali lagi nyatakan dengan iman. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Pegang hidupku sepenuh jiwaku Tuhan, sepenuh jiwaku. Ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Yesus Kaulah Raja, Yesus Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dalam-Mu Tuhan, ku tak percaya, dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dalam-Mu Tuhan, ku tak percaya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Beri sorak-sorai menyambut nama Tuhan. Haleluya. Yesus yang layak, Dia yang berkuasa di atas hidup kita, saudara. Hanya Dia yang menyembuhkan juga. Katakan, Yesus selamanya dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Yesus selamanya dalam hidup, berkuasa berjaya untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dalam-Mu Tuhan, ku tak percaya, dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Haleluya. Kita semua percaya kita akan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan bersama Tuhan. Amin. Mari saudara, saya persilahkan untuk duduk kembali. Saatnya kita akan mendengarkan Bethany News untuk sepekan. Shalom, kembali lagi bersama kami di Bethany
Betani News. Saya Rara, saya Angel. Dan kita tuh udah lama banget ya gak ketemu. Iya, sebenarnya kangen banget ya. Bener banget. Cuman nggak apa-apa kan sekarang kita punya online fellowship dari hari Senin sampai hari Sabtu. Nah bayangin tuh, makin sering kita ketemu justru kan? Wah gila, banyak banget ya. Dan jamnya tuh jam 7.30 sampai jam 9 malam, bener kan? Iya, betul banget. Tapi gimana sih cara ngikutinnya? Cara ngikutinnya gampang banget. Bisa dilihat lewat Facebook page Gereja Betani Indonesia Anointing of East. Wah, keren banget ya. Berarti saudara harus mengikuti akun official sosial media Gereja Betani Anointing of East di bawah ini. Nah, saudara, di masa pandemik seperti ini, kita mengadakan ibadah online hari Minggu jam 10 pagi di YouTube channel Betani AOE Production. Nah, saudara, maka dari itu, saudara harus menekan tombol subscribe dan tombol notifikasinya agar saudara tidak ketinggalan setiap Sunday service yang kita adakan. Di era modern seperti ini, kita diberi kemudahan untuk memberikan persembahan. Betul banget. Nah, caranya tuh gampang banget. Pertama, kita bisa lewat QR code. Wah, gampang banget ya kayaknya ya. Coba. Gimana sih caranya? Oh, ya. Nah, pertama, kita buka dulu aplikasinya. Oke. Terus kita pilih scan atau pay. Oke. Lalu kita masukkan nominal yang kita ingin beri. Oke. Lalu kita pencet confirm atau pay. Udah semudah itu. Wah, gampang banget ya. Betul. Tapi selain menggunakan QR code, saudara juga dapat mentransferkan persembahan saudara di rekening di bawah ini. Oke saudara, sekian informasi yang dapat kami sampaikan. Mari kita masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Saya Raras, Saya Angel. sampai jumpa di Betani News selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. God
nama Tuhan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, dan saya percaya dimanapun kita berada, hadirat Tuhan melingkupi setiap kita. Dan di dalam hadirat Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, yang terikat dibebaskan, bahkan yang membutuhkan jalan keluar pertolongan Tuhan. Saya percaya di dalam hadirat Tuhan kita mendapatkan jalan keluar, kita mendapatkan mujizat yang terbaik daripada Tuhan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kembali kita berada di ibadah online bersama-sama pada hari Minggu yang ketiga di bulan yang ke-10 2020. Kita mengucap syukur kepada Tuhan. Meskipun kita beribadah secara online, saya percaya tidak mengurangi sukacita, damai sejahtera yang Tuhan berikan kepada kita. Bahkan di dalam ibadah online sekalipun, saudara bisa memberi yang terbaik kepada Tuhan, pujian penyembahan yang terbaik, bahkan mempersembahkan hidup kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Nah, kita akan sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Sebelumnya mari kita bersatu hati di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kembali kami boleh beribadah bersama-sama, bahkan bersama dengan keluarga kami, bersama dengan para sahabat kami, memuliakan akan nama Tuhan. Tuhan, terima kasih. Kehadiran-Mu itulah segala-galanya buat kami. Kami percaya di dalam hadirat-Mu, kami sudah terima segala yang terbaik. Dan saat ini kami rindu untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami semua ya Bapa. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan, urapi kami juga semua yang mendengarkannya, agar kami sama-sama diberkati oleh firman Tuhan. Dan kami memutuskan bukan hanya menjadi pendengar, tapi kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya ketika kami melakukan firman-Mu, hidup kami pasti berubah. Hidup kami tidak akan pernah sama lagi, penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus Kristus, kita mengucap syukur kalau kembali kita bisa beribadah bersama-sama. Nah, sudah beberapa minggu ini kita berbicara tentang kedatangan Tuhan. Tentu yang dimaksudkan adalah kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali. Jadi bagi saudaraku yang mungkin baru pertama kali mengikuti ibadah ini, saudara bisa memutar kembali video-video yang ada di YouTube channel Bethany AOE Production berkaitan dengan kedatangan Tuhan, agar saudara juga bisa mendapatkan gambaran yang utuh, yang lengkap, yang benar mengenai kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, hal kedatangan Tuhan Yesus kedua kali ini peristiwa yang sangat penting. Sebab jika tidak penting, untuk apa Tuhan memberikan pewahyuan atau bocoran-bocorannya kepada kita? Nah, Tuhan mau supaya sebagai orang-orang Kristen, orang percaya di akhir daripada akhir zaman ini, kita tahu pasti apa yang akan terjadi pada masa depan kita. Agar dengan demikian kita memiliki pengharapan yang berlimpah-limpah di dalam Tuhan. Pengharapan kita akan semakin kokoh, dan kita akan tetap taat dan setia sampai pada akhirnya. Tuhan tidak mau kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak tahu apa-apa tentang hari depan, saudaraku. Nah, kedatangan Tuhan Yesus untuk kali yang kedua ini bukanlah rancangan manusia. Ya, kalau rancangan manusia bisa berubah, bisa tertunda, bisa batal. Tetapi kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali ini adalah janji Tuhan sendiri. Artinya apa? Ini sesuatu yang pasti akan terjadi. Jangan lupa bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah lalai menepati setiap janjinya. Kalau kita baca di dalam Alkitab, seluruh nubuatan, seluruh janji-janji Tuhan, semua pasti digenapi. Semua akan tepat pada waktunya. Karena itu saya percaya janji kedatangan Tuhan Yesus untuk kedua kali itu pun pasti akan terjadi, pasti akan digenapi. Yang setuju dengan saya katakan amin. Lebih keras lagi katakan amin.
Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, beberapa minggu ini kita sudah membahas ketika orang-orang percaya yang menanti-nantikan Tuhan, ya, hidup dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan, hidup dalam keserupaan dengan Kristus, ya, menanti-nantikan kedatangan Tuhan seperti gadis-gadis yang bijaksana. Ketika lakah atau harpazo atau rapture terjadi, maka orang-orang ini akan diangkat. Mempelai Tuhan Yesus ini akan diangkat. Kemudian akan menghadap yang namanya kursi pengadilan Kristus atau bema Kristus. Nah, saudara bisa melihat pada bagan yang sedang ditayangkan ini. Nah, bema Kristus atau kursi pengadilan Kristus adalah pengadilan di mana Tuhan memberikan upah bagi setiap kita sesuai dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan ini. Dan saya percaya saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, setiap kita yang sudah tahu tentang mahkota-mahkota itu, ya, yang berbicara tentang otoritas dan kuasa, saudara bisa sungguh-sungguh mempersiapkan diri. Bahkan sementara saudara ada di muka bumi ini, saudara sudah bisa tahu sebetulnya apa yang akan menjadi bagian saudara. Selanjutnya, perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, semua peristiwa ini tidak terjadi di muka bumi, melainkan di angkasa, karena Tuhan sudah menjemput, mengangkat saudara dan saya. Pertanyaannya adalah, apa yang terjadi di muka bumi ketika itu? Apa yang terjadi yang dialami oleh orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tidak ikut diangkat, yang tertinggal di bumi? Nah, hari ini kita akan membahas tentang itu, yaitu masa aniaya besar atau masa kesusahan besar. Kekasih-kekasih Tuhan, mungkin saudara akan bertanya, apa bedanya Pak Pendeta? Bukankah aniaya atau kesusahan itu juga sudah terjadi dalam kehidupan manusia sejak dahulu kala bahkan sampai dengan hari ini? Bukan sesuatu yang aneh aniaya, bukan sesuatu yang asing yang namanya kesusahan. Baik, saya akan sama-sama mengajak saudara membaca dalam 2 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-7 sampai dengan ayat yang ke-8. Kita akan baca apa yang firman Tuhan katakan tentang masa aniaya besar atau masa kesusahan besar ini. 2 Tesalonika 2 ayat 7 dan 8. Karena secara rahasia kedurhakaan telah mulai bekerja, tetapi sekarang masih ada yang menahan. Kalau yang menahannya itu telah disingkirkan, pada waktu itulah si pendurhaka baru akan menyatakan dirinya. Tetapi Tuhan Yesus akan membunuhnya dengan nafas mulutnya dan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Dari pembacaan ini memang jelas bahwa aniaya atau kesusahan telah beroperasi, telah menjadi bagian dalam kehidupan umat manusia, termasuk kehidupan orang percaya dari dulu sampai dengan saat ini. Tetapi itu belum apa-apa, saudaraku. Belum seberapa. Itu belum mencapai puncaknya. Aniaya dan kesusahan yang dialami oleh umat manusia, yang dialami oleh orang-orang percaya, itu belum mencapai puncaknya, karena masih ada yang menahannya, kata firman Tuhan. Apa yang menahannya? Siapa yang menahannya? Ya benar, Roh Kudus yang ada di dalam diri orang percaya, Roh Kudus yang ada di dalam gereja Tuhan, itulah yang menahan sehingga kedurhakaan itu belum dapat menyatakan dirinya. Berapa banyak di antara saudara yakin betul bahwa di dalam diri saudara ada pribadi Roh Kudus? Boleh angkat tangan yang percaya? Oh, haleluya, haleluya. Artinya saudara adalah bait Roh Kudus, bait Roh Allah. Nah, saudaralah yang ada di muka bumi ini menahan kedurhakaan itu tidak dapat menyatakan dirinya karena ada Roh Kudus di dalam setiap kita.
Nah, dikatakan jika yang menahan telah disingkirkan. Kapan yang menahan itu disingkirkan? Ya betul saudara, ketika terjadi lakah atau harpazo atau rapture atau pengangkatan, di mana saudara dan saya orang-orang percaya yang penuh dengan Roh Kudus diangkat, bukan? Diambil sebagai mempelainya Tuhan Yesus, disingkirkan. Maka dikatakan si pendurhaka akan menyatakan dirinya, dan saat itulah dunia akan mengalami yang namanya masa aniaya besar atau masa kesusahan besar. Di dalam Injil Matius pasal 24 sampai 21, Tuhan telah menyatakan situasi dan kondisi apa yang terjadi di masa aniaya besar atau masa kesusahan besar tersebut. Mari kita baca bersama-sama. Dikatakan, sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Pada masa itu, jelas. Pada masa apa? Aniaya besar. Pada masa apa? Kesusahan besar. Akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi. Jadi belum pernah. Jadi kesusahan yang sekarang terjadi, aniaya yang sekarang terjadi, itu belum apa-apanya saudara. Alkitab menuliskan belum pernah terjadi, ya, sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi, ya. Nah, kekasih-kekasih Kristus, pada waktu itu saya sebut saja Tritunggal kejahatan, yaitu iblis, nabi palsu, dan antikristus, ya, diizinkan oleh Tuhan untuk menguasai dunia dan menganiaya semua orang percaya yang tidak ikut terangkat. Ya, saya ulangi, pada masa itu, ya, masa aniaya besar, masa kesusahan besar, ya, Tritunggal kejahatan, yaitu iblis, nabi palsu, antikristus, diizinkan oleh Tuhan menguasai dunia, lalu menganiaya semua orang percaya yang tertinggal, yang tidak ikut pengangkatan, yang tidak ikut lakah harpazo atau rapture. Antikristus akan menyesatkan bangsa-bangsa dan menaklukkan mereka semua di bawah kekuasaannya. Mereka akan sepakat dengan antikristus untuk melakukan yang namanya kejahatan dan kenajisan yang luar biasa. Siapakah antikristus itu? Kata antikristus ini sebetulnya diterjemahkan dari bahasa Yunani antikristos. Antikristos ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah anti, yang berarti melawan atau menentang. Dan kata kedua adalah Kristos, yang berarti Mesias atau yang diurapi. Jadi jelas antikristus ini melawan atau menentang Mesias atau yang diurapi. Nah, mari saudara, saya ajak untuk membaca kitab Wahyu pasal 13 ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-17. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dalam pewahyuan ini Rasul Yohanes menyampaikan bahwa antikristus itu sebagai seorang penguasa, ya, dan para pengikutnya diberi tanda. Di mana? Pada tangan kanan dan pada dahinya. Pertanyaannya, mengapa pada tangan kanan dan dahinya? Nah, kekasih Kristus, sebenarnya ini adalah tanda yang berlawanan dengan cara sembahyang orang Yahudi.
Rasul Yohanes sebagai orang Yahudi sangat mengerti tentang hal ini. Ya, kalau saudara perhatikan, orang Yahudi ketika mereka sembayang, mereka itu akan menggunakan yang namanya tali sembayang atau tefilin yang diikatkan pada tangan sebelah kiri, ya, disebut sebagai tefilin selyat. Dan juga mereka mengenakan pada dahi, ya, disebut tefilin shelros. Atau kalau dalam Alkitab terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia digunakan kata patam. Nah, pengikut-pengikut antikristus diberikan tanda yang berlawanan dengan cara sembahyang tersebut. Mereka diberi tanda pada tangan kanan dan pada dahi mereka. Jadi tanda yang berlawanan ini sebetulnya berbicara tentang prinsip menentang Tuhan, prinsip melawan Tuhan. Saya ulangi, tanda yang berlawanan ini, ya, diberikan pada tangan kanan dan diberikan juga pada dahi. Ini berbicara tentang prinsip menentang Tuhan, prinsip melawan Tuhan. Jadi kalau kita baca sekarang, ya, kita memahami bahwa ini bukan sebuah kebetulan semata-mata, ya, bahwa tanda itu diberikan di tangan kanan dan di dahi. Bukan kebetulan. Ada maknanya, ada artinya. Itu tanda menentang Tuhan, tanda melawan Tuhan. Nah, saya berharap Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan, sampai di sini kita bisa memahami bahwa tidak ada yang kebetulan. Tuhan nyatakan ini agar kita benar-benar mengetahui bahwa masa aniaya besar atau masa kesusahan besar itu sungguh-sungguh nyata di depan mata kita. Tidak ada yang kebetulan. Nah, kekasih-kekasih Tuhan, di dalam Alkitab, antikristus itu seringkali juga disebut sebagai pembinasa keji. Ya, kalau kita baca dalam Matius 24 ayat ke-15 sampai ayat 21. Mari kita buka sama-sama dan kita baca. Jadi, apabila kamu melihat pembinasa keji berdiri di tempat kudus, menurut firman yang disampaikan oleh Nabi Daniel, para pembaca hendaklah memperhatikannya. Maka orang-orang yang di Yudea haruslah melarikan diri ke pegunungan. Orang yang sedang di peranginan di atas rumah, janganlah ia turun untuk mengambil barang-barang dari rumahnya. 18. Dan orang yang sedang di ladang, janganlah ia kembali untuk mengambil pakaiannya. Celakalah ibu-ibu yang sedang hamil atau yang menyusukan bayi pada masa itu. Berdoalah supaya waktu kamu melarikan diri itu jangan jatuh pada musim dingin, dan jangan pada hari Sabat. 21, sekali lagi baca dengan keras. Sebab pada masa itu akan terjadi siksaan yang dahsyat seperti yang belum pernah terjadi sejak awal dunia sampai sekarang, dan yang tidak akan terjadi lagi. Ya, Alkitab menuliskan, Injil Matius menuliskan, antikristus yang ada di dalam masa aniaya besar atau masa kesusahan besar itu disebut dengan pembinasa keji. Ya. Nah, kita lihat bagaimana orang-orang Kristen, orang-orang percaya yang tertinggal, mereka harus menyelamatkan diri dari pembinasa keji. Lalu berulang kali juga antikristus di dalam Alkitab disebut sebagai binatang. Ya, dalam Wahyu pasal 13 ayat yang ke-18 dikatakan, yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Nah, kata binatang itu, saudara, ya, itu berbicara tentang antikristus. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya, ingat, bukan 666, tetapi 666. Ya,
Itu dua hal yang berbeda, saudara ya. Orang sering berkata 666, bukan 666. Nah, bilangan daripada manusia itu adalah 666. Nah, lain kali kita akan secara khusus membahas tentang hal itu, ya. Nah, adapun masa pemerintahan antikristus sebetulnya terbagi menjadi dua tahap. Tahap yang pertama adalah 3,5 tahun pertama. Nah, dalam 3,5 tahun pertama, antikristus akan mengikat perjanjian dengan Israel, lalu kemudian mempengaruhi dunia, dan ia mendapatkan banyak sekali pengikut-pengikut. Itu 3,5 tahun yang pertama. Nah, dalam tahap yang kedua atau 3,5 tahun yang kedua, antikristus mengingkari perjanjiannya dengan Israel, dan antikristus menempatkan dirinya sebagai orang yang disembah sebagai Allah. Antikristus kemudian menyesatkan banyak bangsa dan menaklukkan mereka semua di bawah kekuasaannya. Kekasih-kekasih Kristus, sementara itu terjadi, orang-orang benar mempelai Kristus, ya, yang sudah diangkat, yang sudah mengalami lakah atau harpazo atau rapture, ya, jelas bersama-sama dengan Tuhan Yesus adalah dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Tidak mengalami hal-hal demikian. Saudara, pilih yang menjadi yang mana? Oh, puji Tuhan, ya. Saya memilih menjadi orang yang diangkat, lalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus dalam perjamuan kawin anak domba Allah. Nah, mengapa Tuhan izinkan antikristus menguasai dunia? Saudaraku dikasih oleh Tuhan, perhatikan ini. Pada saat Allah, yaitu Allah Bapa, mengutus Yesus Kristus, yaitu Kristus yang benar, kepada dunia untuk menjadi raja, apa yang terjadi? Mereka menolak dia. Mereka bahkan menganiaya dan membunuh Kristus. Oleh sebab itu, Allah mengizinkan kemudian iblis memunculkan Kristus palsu dan diterima oleh dunia. Ini tepat seperti yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sendiri di dalam Yohanes pasal yang ke-5 ayat yang ke-43. Yohanes pasal 5 ayat 43, Tuhan Yesus berkata, "Aku datang dalam nama Bapa-Ku, dan kamu tidak menerima aku. Jikalau orang lain datang atas namanya sendiri, kamu akan menerima dia." Ya. Kristus yang asli ditolak, tapi Kristus yang palsu diterima. Dan akhirnya mereka mengalami sendiri aniaya yang luar biasa. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tentunya masih ingat pada waktu Tuhan Yesus dicobai. Setelah ia berpuasa 40 hari 40 malam, lalu kemudian roh membawa dia ke padang gurun, lalu kemudian dicobai oleh iblis, bukan? Nah, apa yang ditawarkan oleh iblis kepada Tuhan Yesus pada waktu itu dalam pencobaan yang kedua dan ketiga? Betul, kemegahan dunia, segala apa yang ada di dunia ini akan diberikan kepada Tuhan Yesus, asal Tuhan Yesus mau menyembah iblis. Tapi Tuhan Yesus kemudian menghardik, menolak, bahkan mengusir iblis. Ya, Tuhan Yesus menang. Iblis kalah dengan pencobaan itu. Tapi sebagai gantinya, iblis sekarang memberikan kepada antikristus segala kuasa atas bangsa-bangsa. Dan iblis mendapat penyembahan dari bangsa-bangsa itu. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, kalau hari ini Tuhan memberitahukan ini semua kepada umatnya, pasti bukan kebetulan. Ada maksudnya Tuhan. Apa maksudnya Tuhan memberitahukan ini semua? Agar supaya saudara dan saya, kita tidak disesatkan oleh tipu daya iblis, oleh tipu daya si jahat,
oleh daya pikat, daya tarik dunia. Lalu kemudian kita mengambil keputusan untuk mengikuti yang salah, dan pada akhirnya berujung kepada kebinasaan kekal. Dan kalau itu sudah terjadi, kebinasaan kekal itu sudah terjadi, tidak ada kesempatan lagi buat saudara dan saya untuk kembali. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, tanda-tanda menjelang lakah, menjelang harpazo atau rapture sudah sangat jelas. Lihat saja apa yang sedang terjadi hari-hari ini di Timur Tengah. Kalau saudara mengikuti berita-berita dunia kan, ya, perjanjian damai dibuat oleh Israel dengan beberapa negara yang tadinya memusuhi mereka, yang tadinya berseteru puluhan tahun terus-menerus. Mari kita perhatikan peristiwa-peristiwa ini dengan seksama. Jangan kita lewati begitu saja. Ini berita-berita penting. Ini adalah pergerakan-pergerakan yang sangat penting. Jangan lupa Bapak Ibu Saudaraku, bahwa sentral dari semua kegerakan yang ada di muka bumi ini adalah Israel. Bangsa pilihannya Tuhan, itu adalah sentral. Baiklah, semua mata kita mengamati apa yang saat ini sedang terjadi, dan kita akan tahu bahwa itulah tanda-tanda menjelang kedatangan Yesus Kristus untuk kedua kali. Saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, sementara saudara mendengarkan khotbah ini, selagi Tuhan masih memberikan kepada kita nafas hidup, artinya Tuhan masih kasih kita kesempatan. Ya, kesempatan untuk bertobat dari jalan-jalan yang jahat, kesempatan untuk berbalik kepada Kristus. Jangan sia-siakan kesempatan ini. Jangan sia-siakan anugerah Tuhan ini. Segera bertobat, ya, lalu kemudian minta pengampunan Tuhan, dan ikut Tuhan. Ikut Dia, ikut Yesus Kristus, Kristus yang asli, bukan yang palsu. Nah, bagi saudara mungkin yang mengikut Tuhan hari-hari ini, lalu kemudian masih menunda-nunda untuk melakukan perintah Tuhan, jangan ditunda lagi. Segera lakukan, sebab kita tidak pernah tahu, saudaraku, berapa lama lagi waktu dan saatnya akan tiba. Segera lakukan. Kalau engkau belum mengampuni orang yang bersalah kepadamu, segera ampuni. Apalagi Tuhan sudah berulang kali berbicara di hatimu untuk mengampuni. Ya, saya ketemu dengan beberapa orang yang menunda untuk mengampuni. Mereka berkata, nanti saja Pak Pendeta, bulan depan. Ya, kalau diampuni buru-buru, nanti orangnya keenakan. Ya, nanti bikin salah lagi. Saya mau berkata, Bapak Ibu, kalau kita mengampuni orang, sebetulnya yang dimerdekakan, yang dibebaskan, itu adalah kita yang mengampuni. Kita dibebaskan dari belenggu kepahitan, belenggu sakit hati, belenggu dosa. Jadi yang diuntungkan bukan orang yang diampuni, yang diuntungkan adalah kita yang mengampuni. Karena itu jangan pernah tunda. Apalagi suami istri, ayo saling mengampuni. Amin. Masa mau ditunda terus-menerus? Orang tua dengan anak, kakak beradik, sahabat, ya, apalagi sama-sama anggota gereja. Ayo saling mengampuni satu dengan yang lain. Lakukanlah hari ini. Dan begitu juga sebaliknya, kalau saudara yang merugikan orang lain, saudara yang berbuat salah, segera datangi, jangan tunda-tunda. Segera bereskan orang yang engkau rugikan, segera bereskan supaya selesai. Jangan menjadi tanggungan terus-menerus. Ya. Jadi bukan hanya yang mengampuni, tetapi orang yang salah pun, kalau itu kita yang salah, segera kita yang ambil keputusan untuk membereskan. Amin. Selagi masih ada kesempatan, selagi Tuhan berikan kepada kita anugerah napas hidup. Amin. Apalagi kalau kita yang punya nazar, punya janji kepada Tuhan, dan kita belum melakukannya, kita terus tunda dan tunda dan tunda. Ya, nazar kita untuk melayani Tuhan kita tunda.
nanti saja Tuhan, kalau pandemi sudah lewat, nanti saja Tuhan. Ya, nasar kita, janji kita kepada Tuhan untuk ikut serta membangun rumah Tuhan, ikut menabur bersama-sama. Nanti saja Tuhan, kalau ya sudah lewat tahun ini. Ingat, kita tidak pernah tahu ya berapa lama waktunya, kapan tiba waktunya dan saatnya, kita tidak pernah tahu. Artinya kalau hari ini masih ada kesempatan, masih ada napas hidup yang Tuhan berikan buat kita, itulah kesempatan kita untuk melakukannya. Bayarlah nasarmu, karena Tuhan pasti menuntut apa yang kita nasarkan di hadapan Tuhan. Amin. Saudaraku dikasih oleh Tuhan, hargai sungguh-sungguh anugerah Tuhan ini. Ya, minggu lalu saya katakan, kalau Tuhan belum datang-datang, itu artinya kesempatan buat saudara dan saya untuk melakukan apa yang selama ini belum kita lakukan, apa yang selama ini masih kita tunda. Artinya Tuhan masih sayang dan kasih kesempatan buat kita. Lakukan itu. Amin. Sebab kalau waktu ini lewat, lalu kemudian peristiwa pengangkatan Laka atau Harpaso itu terjadi, lalu kemudian kita tidak ikut dalam pengangkatan, kita akan masuk dalam yang namanya masa aniaya besar. Tidak peduli saudara sudah menjadi orang Kristen berapa lama, tapi kalau Kristen saudara dan saya hanyalah Kristen di atas kertas, hanyalah Kristen KTP, Kristen yang tidak pernah melakukan firman Tuhan, dapat dipastikan kita akan masuk di dalam masa aniaya yang besar tadi, masa kesusahan yang besar. Dan ini tidak ada kaitannya dengan urusan keluarga, ya. Oh, kalau suami saya diangkat, maka saya pasti diangkat. Tidak, suami istri masing-masing engkau punya pertanggungan jawab dengan Tuhan. Orang tua anak masing-masing, kakak adik masing-masing, ini urusan pribadi masing-masing dengan Tuhan. Ya. Firman Tuhan berkata dalam Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-20 sampai 22. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Perhatikan di sini. Firman Tuhan ini jelas buat orang Kristen, jelas buat orang percaya. Kenapa? Karena yang memanggil Yesus sebagai Tuhan itu hanyalah orang Kristen, hanyalah orang percaya. Orang di luar Kristen kan tidak manggil Yesus Tuhan. Ya, jadi ketika dikatakan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan, ya, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Dengan sangat tegas Yesus katakan, bukan orang yang bisa ngomong Tuhan, bisa memanggil Tuhan, pasti masuk dalam kerajaan sorga. Tidak, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa di sorga. Amin. Coba renungkan ini. Berapa lama kita sudah jadi orang Kristen, sudah jadi orang percaya? Betulkah hidup kekristenan kita sudah melakukan kehendak Bapa di sorga? Atau kita masih mengulur-ngulur waktu? Ayat 22, pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini berbicara orang-orang yang sudah ada di dalam gereja, mungkin melayani, ya, tadi mengusir setan, bernubuat, ya, mendoakan orang sakit. Saudara lihat di sini. Nah, ayat 23, pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Ternyata orang yang tidak melakukan kehendak Bapa di sorga, nilainya sama dengan pembuat kejahatan. Dan Yesus berkata, enyahlah daripadaku, aku tidak pernah mengenal kamu. Nah, kalau saat itu terjadi, selesai, sudah tidak ada kesempatan lagi.
Sudah tidak ada peluang untuk memperbaiki lagi. Justru ketika kita masih hidup di atas muka bumi ini, kita mendengarkan firman Tuhan ini, kita diingatkan. Mari saudaraku, jangan anggap enteng. Ya, ini waktunya. Jangan anggap sepele dan berkata, gampang itu. Nanti dulu. Ya. Mari saudara jadi orang Kristen yang hidup dalam kebenaran. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Saudara dan saya memang orang-orang yang sudah dibenarkan karena korban Yesus. Nggak bikin apa-apa. Percaya Yesus, engkau dibenarkan. Luar biasa. Nah, selanjutnya hiduplah dengan standar orang benar. Itu bagian kita. Oleh korban Kristus kita dikuduskan. Gak buat apa-apa kita. Hanya percaya Yesus, kita ikut dikuduskan. Setelah itu hiduplah dengan standar orang yang sudah dikuduskan. Jangan lagi kembali hidup dengan standar orang yang belum dikuduskan. Masih dengan standar orang berdosa. Kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Dan hiduplah dalam keserupaan dengan Kristus. Apa yang Yesus lakukan, Dia hanya melakukan kehendak Bapa di sorga. Mari kita hidup dengan cara yang demikian. Jadilah mempelai-mempelai Kristus yang bijaksana. Maka pada waktunya saya percaya kita akan mengalami pengangkatan. Kita tidak akan masuk di dalam masa aniaya besar atau masa kesusahan besar. Pesan khusus saya hari ini adalah jangan sampai engkau tertinggal. Sekali lagi, pesan khusus saya hari ini adalah jangan sampai engkau tertinggal. Amin. Berapa banyak yang diberkati dengan firman Tuhan ini dan kau berkata, Tuhan, terima kasih buat peringatanmu dan aku mau hidup sungguh-sungguh dengan engkau. Berapa banyak? Boleh lambaikan tangan saudara, katakan haleluya. Katakan terima kasih Tuhan. Puji Tuhan. Mari kita akan bersatu hati di dalam doa. Mari kita akan berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berterima kasih buat bocoran-bocoran yang Engkau sudah berikan kepada kami tentang masa aniaya besar atau masa kesusahan besar. Tolonglah kami Tuhan Yesus, agar kami tidak mengalami masa aniaya besar atau masa kesusahan besar, tetapi kami boleh mengalami pengangkatan pada waktunya. Tolong kami ya Roh Kudus, agar dapat menjadi pelaku firman Tuhan. Berikanlah kesempatan kepada setiap kami yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, untuk kami bertobat, untuk kami berbalik dari jalan-jalan kami yang jahat, dan hidup dalam kebenaran firman Tuhan, hidup dalam kekudusan, hidup dalam keserupaan dengan Kristus, sampai Tuhan Yesus datang menjemput kami semua. Terima kasih Tuhan. Kalau Tuhan masih kasih kami kesempatan, Tuhan masih beri kami anugerah untuk kami dapat melakukan bagian kami, melakukan perintah-perintah Tuhan, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami mau menghargai waktu yang masih tersisa ini dengan baik. Kami mau melakukannya Tuhan. Kami tidak akan menunda-nundanya lagi, karena kami tahu waktu kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Tak lupa kami juga mengangkat tangan kami. Kami berdiri atas negeri kami Indonesia. Kami berdoa buat Indonesia Tuhan. Kalau kami Tuhan tempatkan di negeri ini, bukan suatu kebetulan. Kami rindu kami boleh menjadi berkat atas Indonesia. Kami rindu menjadi saluran berkat atas Indonesia. Ya Tuhan, curahkanlah hujan keselamatan, curahkanlah hujan pertobatan atas bangsa dan negara kami Indonesia. Selamatkanlah Indonesia ya Tuhan. Kami berdoa buat pemimpin-pemimpin kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, para pejabat dari pusat sampai ke daerah-daerah. Biarlah Tuhan yang menuntun para pemimpin kami, biarlah mereka boleh menjalankan pemerintahan dengan benar, dengan hati yang takut akan Tuhan. Kami percaya Indonesia ada di tangan Tuhan. Indonesia ada di hatinya Tuhan. Indonesia pasti akan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Ya Aba, ya Bapa, pada
Saat ini juga hamba-Mu secara khusus berdoa buat setiap anak-anak-Mu yang mengikuti ibadah ini. Mereka yang datang membawa persembahan mereka, mereka yang membawa persembahan untuk pembangunan rumah Tuhan, mengembalikan milik Tuhan yaitu perpuluhan mereka. Biarlah Tuhan memberkati setiap tangan-tangan yang sudah menaburkan ini Tuhan. Engkau memberkati rumah tangga mereka, keluarga mereka, mata pencaharian, usaha pekerjaan mereka. Engkau yang membukakan tingkap-tingkap langit di atas kepala mereka dan memberkati mereka dengan berkelimpahan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Ya Aba, ya Bapa, saat ini kami akan mengakhiri ibadah kami dan kami rindu untuk menerima berkat yang datang daripada Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan Yesus, mari angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah hatimu kepada Bapa di sorga, sumber segala berkat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Terimalah berkat yang berlimpah-limpah di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus yang menyertai dan memberkati, memulihkan dan mengangkat kita semua mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya sudah terima berkat Tuhan sama-sama berkata, amin. Haleluya. Bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia hirangkanku. Ku lihat di kananku, ku lihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Kami berkumpul bersukacita, menyanyi memuji Tuhan dengan tarian. Tak ada sedih, tak ada duka, bersukacita sebab kebaikan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi
Kulihat di kiriku ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ku angkat tanganku, ku angkat suaraku, menyanyi memuji Tuhan sebab Dia girakanku. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Kulihat di kananku, kulihat di kiriku, ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan. Ada terpancar kemuliaan Tuhan.